Intinya kalau kita mau menjaga kesehatan mata, makanlah makanan yang bervariasi, yang bergizi lengkap, tetapi dalam jumlah yang seimbang. Tapi itu dari makan ya, belum dari gaya hidup yang lainnya. Karena kompleks ya. Tapi mungkin pada akhirnya orang-orang sering mengidentikan wortel tuh karena ya memang ternyata wortel punya segudang nutrisi yang memang dibutuhkan pada mata ya, all in one gitu ya jadinya ya. Iya, banyak nutrisinya. Dan dia selain menjaga kesehatan mata, konsumsi wortel juga bisa membantu menurunkan berat badan. Apakah wortel bisa menyembuhkan atau paling tidak mengurangi mata minus? Jadi langsung aja Doksan, emang bener ya kalau wortel itu, kalau kita makan wortel terus-menerus, itu bisa bikin mata minusnya jadi sembuh? Kalau saya jawab langsung, kita nggak siaran dong ya hari ini. Berarti enggak ya? Iya. Berarti enggak terbukti mengurangi ya? Tidak. Jadi bahkan mengurangi pun enggak? Tidak. Oh ya udah kalau gitu kita tutup saja akhirnya pembicaraannya. Sudahi sampai di sini. Bagaimana? Berarti nggak bisa ya? Tidak. Nggak mengurangi ya? Oke. Konsumsi wortel mau di jus, mau dimakan mentah, mau dimasak gitu, dalam bentuk apapun, mau dalam bentuk suplemen wortel misalnya, itu tidak bisa menyembuhkan atau mengurangi mata minus yang sudah terjadi. Tetapi bahwa konsumsi wortel berguna untuk kesehatan, iya. Berguna untuk kesehatan mata, iya. Tapi sifatnya hanya menjaga, bukan mengobati. Dalam konteksnya untuk penderita yang mata minus, berarti wortel itu berfungsi untuk ya setidaknya supaya minusnya nggak nambah lagi gitu ya? Itu mungkin bisa gitu. Karena kan menjaga kesehatan mata itu dari berbagai aspek, nggak cuma dari makanan aja. Dan kalau dari makanan pun nggak cuma wortel aja loh yang bagus untuk kesehatan mata. Tapi kenapa sih kalau wortel tuh sering diidentikan dengan kesehatan mata, Dok? Kalau mau matanya sehat, matanya nggak minus, makan wortel gitu kan, orang-orang sering bilang gitu kan wortel. Sebenarnya jawabnya gampang, lihatlah kelinci. Nggak ada kelinci pakai kacamata kan? Bener juga ya. Nggak ada juga yang pakai soft lens ya kan? Iya kan, semua kelinci matanya sehat. Itu jawaban kocaknya. Jawaban seriusnya gimana tuh, Dok? Jawaban seriusnya sebetulnya gini, wortel itu kan banyak zat gizinya. Dia ada vitamin A-nya, ada vitamin C-nya, ada biotinnya, ada vitamin B6-nya. Oh, banyak ya? Banyak, ada vitamin K1, ada kalsium, ada kalium, ada zat besi gitu. Ada juga beberapa jenis antioksidan kayak lutein, antosianin, likopen gitu. Nah, karena dia kaya dengan kandungan nutrisi, baik vitamin, baik mineral, baik antioksidan, dan mata membutuhkan vitamin dan mineral dan antioksidan yang baik, maka konsumsi wortel dianggap bagus untuk kesehatan mata. Tapi sebenarnya nggak cuma wortel, sayuran berdaun hijau misalnya juga bagus untuk kesehatan mata. Jadi intinya kalau kita mau menjaga kesehatan mata, makanlah makanan yang bervariasi, yang bergizi lengkap, tetapi dalam jumlah yang seimbang. Tapi itu dari makan ya, belum dari gaya hidup yang lainnya. Karena kompleks ya. Tapi mungkin pada akhirnya orang-orang sering mengidentikan wortel tuh karena ya memang ternyata wortel punya segudang nutrisi yang memang dibutuhkan pada mata ya, all in one gitu ya jadinya ya. Iya, banyak nutrisinya. Dan dia selain menjaga kesehatan mata, konsumsi wortel juga bisa membantu menurunkan berat badan. Karena dia ada kandungan seratnya, tapi kandungan kalorinya relatif kecil. Termasuk wortel yang di jus wortel juga termasuk nggak? Sebetulnya gini, bahan makanan yang di jus itu kan dia dihancurkan oleh mesin. Nah, dengan menghancurkan makanan dengan mesin, kita kan nggak perlu ngunyah, ya langsung diminum kan, bukan dimakan. Kita minum jus, bukan makan jus. Sementara untuk membantu proses penurunan berat badan, kita butuh makan dalam arti ngunyah. Karena pada saat kita mengunyah, 20 menit setelah kita mulai mengunyah sampai kita selesai mengunyah, kalau sudah mencapai 20 menit, itu sinyal kenyang akan dikirim ke otak. Sementara kalau kita minum, kan kita nggak ngunyah kan, maka sinyal kenyang itu agak sulit sampai ke otak karena badan nggak ngerasa makan. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahan makanan yang
di jus apapun ya, apalagi kalau ada kandungan gulanya, maka penyerapan gula akan berjalan dengan lebih cepat. Kenapa? Karena kan kita nggak perlu ngunyah lagi, gitu kan. Terus karena penyerapan gulanya berlangsung dengan cepat, maka gula dalam darah akan naik dengan cepat. Dan kalau dia naiknya cepat, turunnya juga akan cepat. Sehingga kita sering cepat lapar gitu loh. Habis minum jus lapar lagi gitu. Terus yang terakhir, jus itu kan di mesin gitu ya? Iya, di blender. Di dalam proses menghaluskan makanan-makanan yang di jus terbentuk panas. Ya kan diputer. Iya. Nah, panas ini bisa menurunkan kadar beberapa jenis vitamin yang sensitif terhadap bisa panas. Menghapuskan ini sebagian nutrisinya sebagian vitaminnya ya malah. Jadi sebagian vitamin akan hilang karena proses pemanasan yang terjadi ketika mesin itu berputar. Seberapa banyak itu bisa menghilangkan? Tergantung, karena gini, contoh yang bisa dipengaruhi oleh proses panas itu kebanyakan vitamin C, sedikit pada vitamin B juga pengaruh gitu ya. Nah, kandungan vitamin C itu nggak cuma dari panas doang, tapi juga dari paparan dengan udara gitu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Seberapa banyaknya tergantung juga pada jenis makanannya. Ada yang sangat sensitif dengan proses pemanasan, ada juga yang tidak terlalu sensitif dengan proses pemanasan. Jadi tergantung jenis buahnya dan tergantung berapa lama dipanaskan, tergantung berapa tinggi suhunya.